الفاتحة بالقبول وتمام كل سلو إلى حضرة رسول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وصلح فاني ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة دافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولوالدينا ولأولادنا وحبابنا مساكنا في الدين مع اللطف والعافية وعلانية أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع الهدى والتقى والعفاف والغنى والرد واليقين والموت على دين الإسلام والإيمان بلا مهنة ولا امتحان بجاه سيدي ولد أننا جميعا لكل نات صالحة وإلى حضرة الحبيب خصوصا إلى أرواح جميع الأنبياء والأولياء والشهداء والصالحين وخصوصا إلى أرواح جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وخصوصا إلى روح قطب العلوم محمد بن محمد الغزالي وإلى روح قطب الحال سيدي أبي يزيد البستامي وإلى روح الشيخ عبد القادر الجيلاني وإلى روح محمد سلمان بن عبد الكريم السمان المدني وإلى روح قطب البلاد الشيخ محمد أرشد بن عبد الله كلامبين البنجري وإلى روح شيخنا كي حجي كشول أنوار بن حجي إسماعيل وإلى روح شيخنا كي حجي أنang شعراني عارف وإلى روح شيخنا ومربي روحنا الشيخ محمد زين بن عبد الغني سekumpul martapura bisirin nabi walin nabi wa ila ruh al-imam Abi Zakaria Yahya Syafuddin An-Nawawi umdudna madadihim umdudna bimadadihim al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim al azizil alim adada kulli harfin kutiba yuktabu abadal abidin wa daharat dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah 'alaina futuhal arifina bihikmatik wansur 'alaina rahmatak wa dhakkirna ma nasina ya dzal jalali wal ikram. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin salatan taj'aluna biha min ahli ilmi zahiran wa batinan wa tahsyuruna bi ibadika salihina fid dunyana wa akhirana wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Inna asdaqal hadithi kitabullahi ta'ala wa khairul hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar aw kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat jamaah salat fardhu maghrib rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberikan kenikmatan-kenikmatan kepada kita semua. Salawat serta salam tercurah terlimpah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat, kerabat, tabi'in wa tabi'in ila yaumil qiyamah. Berniat yang iktikaf pada ini masjid, nawaitu ana a'takifa fi hadzal masjidi sunnatan lillahi ta'ala. Sahajaku beriktikaf pada ini masjid sunnah atasku karena Allah Subhanahu wa taala. Meneruskan kajian rutin kita, pembahasan tentang fadilat keistimewaan qiyamul lail, sembahyang tahajud. Alaikum biqiyamil lail fa innahu da'bus salihin min qablikum. Hendaklah kalian itu melakukan salat tahajud, karena sesungguhnya salat tahajud itu kebiasaan orang-orang yang saleh sebelum kalian. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, Abdalus siyami ba'dar Ramadan syahrullahil muharram. Sepaling abdal puasa sesudah bulan Ramadan, syahrullahil muharram, yaitu bulan Muharram. Kalau yang sunnah-sunnahnya tuh, kalau Ramadan kan wajib. Jadi sepaling abdal puasa sunnah itu pada bulan Muharram kata Rasulullah, pada Ramadan, selain daripada bulan Ramadan. Wa abdalu salati ba'dal faridati salatul lail. Dan sepaling abdal salat sembahyang
sesudah sembahyang wajib, yaitu sembahyang tahajud. Jadi sembahyang tahajud ini sepaling afdal sembahyang sunnah dibanding sembahyang sunnah-sunnah yang lain. Kenapa jadi sepaling afdal? Karena kerjaannya susah. Apapun pekerjaan yang baik-baik itu tatkala dikerjakan susah mengerjakannya, maka itu nilainya besar dan dikatakan afdal. Jadi sembahyang sunnah tahajud itu sepaling afdal sesudah sembahyang fardu. Kayak sembahyang duha kemarin, waktunya kan panjang. Waktu yang afdal itu mulai dari jam 8, setengah 9 sampai jam 9, itu yang afdal. Kenapa? Karena kerjaannya susah. Di waktu itu kan orang banyak sibuk sudah. Nah, sembahyang malam ini afdal. Kenapa? Karena orang banyak uringan. Jam 3, jam 4 itu mengaruh keretaan itu. Jarang ada bangun. Lalu ada yang bangun. Nah, sembahyang, diceritakan orang yang sholat tahajud di malam hari itu aja, maka timbul cahaya dari rumahnya itu yang naik ke langit pertama sampai ke aras. Cuma kita kada melihat bang lah. Kalau orang-orang wali, orang-orang yang asap bisa melihat mungkin. Jadi orang tuh sembahyang tahajud harus di rumah. Itu cahaya di rumahnya tuh bercahaya, lain cahaya lampu lain lah. Lampu tuh bercahaya pasti deh. Cahayanya tuh naik sampai ke langit yang pertama, sampai ke aras. Suatu ketika aja tiba-tiba cahaya itu ndak ada lagi. Maka bertanya-tanyalah para malaikat, kenapa aja malaikat rumah si fulan tuh kada bercahaya lagi naik ke atas langit? Kada ada lagi cahayanya. Lalu dikatakan, oh si fulan itu garing, misal kata kawal lagi sembahyang tahajud. Oh si fulan itu gini, ndak bisa lagi dia. Maka malaikat pun mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala kepada si fulan tadi. Kalau misalnya garing, ya Allah kata malaikat sembuhkannya. Nah, supaya bisa sembahyang tahajud pula. Jadi malaikat mendoakan. Dan dikenal oleh para penduduk ahli langit. Ya, malaikat-malaikat itu tahu ini orang istimewa. Dan keistimewaan yang lain dari sholat tahajud itu, pikirannya akan menjadi tenang, pikiran nyaman, lapang pikiran. Itu orang yang mengamaliyahkan sholat tahajud. Dan diberikan atharu iwajihi min athari ibadi solihin, raut mukanya itu terlihat pancaran orang-orang yang baik. Artinya dilihat di muka itu ini orang baik gitu. Nah, coba lihat orang yang anda nyebut mangsi asibilah, orang tuh ada usaha sembahyang tahajud, ada bisa sembahyang orang itu, ada bisa sholat orang itu, muhanya itu seram, dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala pancaran dari asar orang-orang yang soleh. Orang yang kada tahu sembahyang nawajib aja toh, ini kan yang sunnah, apalagi kan tambahannya yang sunnah. Dan ditanamkan di hati-hati hamba Allah yang lain kesenangan terhadap dirinya. Orang tuh banyak senang dengan dirinya, walaupun ada juga yang kada senang lah, itu manusiawi deh. Hidup di dunia itu ada yang senang, ada yang kada senang, itu manusiawi deh. Nabi aja kurang apa gitu. Jadi kalau misalnya ada orang dengan seorang nggak ada yang senang, ada yang kada senang, jangan tapi diurusi. Kalau misalnya ada yang senang, kita bangga, ada yang kada senang, kita sakit hati. Jangan. Mau senang orang, mau tidak senang itu urusan orang itu. Yang penting kita dengan Allah kayak apa, itu aja. Nah. Dahulu kami ada punya guru di kampung. Beliau itu punya majelis, samping-samping rumah itu tidak senang sama beliau. Ingat, waktu mau parkir sepeda itu dimarahi oleh tetangga-tetangga samping.
Apa pakir di sini? Apa pakir? Dimarahi. Ada yang tidak senang. Rupanya itu memang ujian dari Allah. Setelah beliau sabar dengan ujian-ujian itu, ternyata yang tidak senang ini malah membela mati-matian dengan guru tadi. Kenapa? Sidin berjualan rami. Bawa warung kayak di sekumpul itu kan, orang berjualan segala macam gara-gara majelis guru sekumpul itu berapa orang dapat hasil. Nah ini yang dikatakan majelis membawa rahmat bagi orang lain. Padahal kan ada ruginya. Kalau di situ ada majelis, kalau di situ ada tempat-tempat orang yang mengerjakan kebaikan, kita tidak usah hadir, senang aja di dalam hati, untung sudah. Senang aja tuh di dalam hati, untung sudah. Tanamkan di dalam hati-hati itu kesenangan pada kebaikan walaupun belum lagi bisa mengerjakan kebaikan itu. Jadi di dalam hati itu senang melihat kebaikan itu, menggawi belum bisa lagi. Melihat orang pergi ke masjid senang. Seorang belum bisa lagi ke masjid ini, melangkah berat masih lagi kaki. Senang orang hadir ke majelis ilmu, kita belum bisa lagi hadir ke majelis ilmu. Ini sudah keuntungan yang dikatakan Rasulullah, kun aliman, jadi orang alim belum bisa, au muta'alliman, jadi orang yang belajar belum bisa, au mustami'an, jadi orang yang hadir mendengarkan belum bisa, au muhibban, senang barang. Kalau seterusnya tidak senang, patahlik binasa. Alim kada lah, belajar kada lah, mendangari kada juga, malah membenci iya. Nah, patahlik itu orang binasa kata Rasulullah, celaka itu orang. Nah. Jadi orang yang mengamaliyahkan sholat tahajud itu ditanamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di hati hamba-hamba yang lain itu kesenangan kepada orang itu. Walaupun ada yang kada senang tadilah, itu manusiawi. Ada yang senang, ada yang kada. Itu hanya ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa an ibni Umar radhiyallahu taala anhuma anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala salatul lail masna masna. Sembahyang tahajud itu kata Rasulullah 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Nah, sampai kada terhitung berapa rakaatnya, tergantung kemampuan aja. Kalau anak mencubai kan habis jam 1 itu nah gawi harus 2 rakaat berdiri lagi, 2 rakaat berdiri lagi, 2 rakaat sampai pina uyuh-uyuh guringnya lagi pas subuhnya siangan. Itu kenapsuan ngarannya. Lain nang kayak orang yang sudah talatih. Imam Ahmad ibnu Hanbal itu sembahyang sunat malamnya 300 rakaat. Tapi di sela-sela doa beliau selalu mendoakan kepada guru beliau Al-Imam Syafi'i, Allahumma gfirli wali walidayya wali Muhammad ibn Idris. Ya Allah, ampuni aku, ampuni kedua orang tuaku, ampuni guruku Muhammad bin Idris rahimahullah. Doakan Imam Syafi'i. Itu gawiannya sampai 40 tahun mendoakan perguruan. Anak beliau bertanya, wahai guru, pian ini ulun dengar selalu menyisipkan doa-doa di dalam doa sampian tuh lawan perguruan sidin yaitu Muhammad bin Idris. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, tahukah Imam Syafi'i itu perguruan. Salah satu baktinya seorang murid terhadap guru itu termasuk mendoakan. Ini termasuk hidmah untuk mencapai keberkahan si murid dari ilmu-ilmu guru itu ialah dengan cara mendoakan, didoakan perguruan gini. Nah. Kayak apa gerang Imam Syafi'i itu haratnya? Kamu ndak tahu kata Muhammad bin Idris. Atau apa kata Imam Ahmad bin Hanbal? Itu Imam Syafi'i itu luar biasa gini. Suatu ketika beliau mengajak anak beliau untuk sowan, beilang ke rumah beliau. Nah, beilang ke rumah Imam Syafi'i rahimahullah taala. Suatu malam seperti biasa karena amaliyah rutin orang tua beliau Ahmad bin Hanbal ini sembahyang sunat sampai beberapa ratus rakaat. Sembahyang sunat sampai beberapa ratus rakaat, salam, sembahyang lagi, salam, sembahyang lagi. Dilihat di sebelah kamar Imam Syafi'i guring aja. Wah, abah ini bilangnya memadahkan Imam Syafi'i itu istimewa, guring aja orangnya. Tapi guring orang kayak apa? Lihatilah
guring orang kayak apa? Kalau Rasulullah tanamu ainah wala yanamu qalbuh, Nabi itu mata sidin guring tapi hati ingat lawan Tuhan. Itu kalangan Nabi yang kada bisa lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang wali juga bisa seperti itu. Orang wali bisa kayak gitunya. Tapi kita kada wali ini lalu kada kawa. Kita ini kada wali pang lalu kada kawa kayak itu nah. Ini kisah orang, kisah wali. Pagi harinya ditanya oleh anak beliau, wahai ayah, tadi malam kan saya lihat sampian ini sembahyang beberapa ratus rakaat. Itu guru sampian tuh guring aja mengaruh. Nah, kayak itu sih kita tanyai, tabayunkan supaya jangan salah sangka. Nah, jadi kalau ada nang pinah hal-hal itu ditanyakan, tabayun. Ditanya gini-gini. Ketemulah Imam Ahmad tadi dengan Imam Syafi'i di pagi harinya. Bagaimana wahai Tuhan saya gini. Alhamdulillah ketika lalu beliau ngomong, Imam Syafi'i ngomong, di dalam tidurku kata beliau aku memecahkan 70 masalah. Di dalam tidur Imam Syafi'i itu memecahkan 70 masalah. Kalau misalnya ada masalah ini, masalah itu dipecahkan di dalam tidur, dan masalah ini untuk kemaslahatan orang lain yang pahalanya menjadi amal jariyah. Kalau sembahyang sunat untuk pribadi kan hanya untuk pribadi, manfaatnya untuk pribadi. Tapi kalau masalah hukum-hukum segala macam ini untuk orang lain yang manfaatnya lebih, makanya hebat kan kayak gitu. Jadi tetap hebat Imam Syafi'i. Imam Malik bin Anas ketika mengajar di Mekah, di Madinah, kan Malik bin Anas tuh guru Imam Syafi'i lagi kalau kisahnya mengajar. Melihat keistimewaan Imam Syafi'i itu sampai menulis di salah satu tiang yang ada di Masjid Nabawi, man arada ilmin nafis fa'alai bi Muhammad ibn Idris, gitu beliau. Guru memuji murid berarti kan harap banget tuh. Kalau murid memuji guru itu wajar-wajar aja. Murid memuji guru kan rata-rata murid tuh pasti memuji guru. Nah, rata-rata murid pasti memuji guru. Ini gurunya nama memuji muridnya karena memang muridnya ini harap hebat. Barang siapa yang ingin mendapatkan mutiara, maka tuntutlah kepada Muhammad ibn Idris. Lalu suatu ketika Bahari kan, wah ini kada tahu lagi di mana, melihat ujian terhadap Imam Syafi'i, dan dia tahu ini tulisan gurunya Imam Malik. Apa kata Imam Syafi'i? Wa kaifa dzalik wa anta bintu Malik. Wah, ada salah puji ke guru nih, aku nih murid nih, kata Imam Syafi'i. Aku nih murid, ada salah puji ke guru nih. Nah, itulah gambaran orang-orang yang soleh dahulu, saling puji memuji, saling merasa tawadhu. Nah, ini juga pelajaran bagi kita. Ada saling merendahkan, tapi saling memuji. Wah ini hebat, ini hebat. Jadi sembahyang malam itu 2 rakaat. 2 rakaat salam berdiri lagi, 2 rakaat salam berdiri lagi. Tapi kalau kita yang makam mubtadi, kita ini anggaplah mubtadi ini tahap pemula. Nah ini jangan tapi berhimat-himat, sekedarnya aja asal ada. Kenapa? Melatih dulu pemanasan tuh jangan tapi banyak, karena mesinnya down kan, mesinnya langsung pemanasan tuh setumat aja dulu, sedikit dulu. Nah, walaupun hendak lagi umpama ada dorongan nafsu, gak usah. Fa idza khifta subha fa'autir biwahidah. Maka apabila takut sampainya waktu subuh, maka hendaklah berwitir oleh kalian 1 rakaat, asal ada juga itu nah. Ini kira-kira takut kesubuhan sempat aja berwitir biar 1 rakaat, kayak gitu. Asal ada. Wa an ibni Umar Abdullah. Nah, Abdullah ini anak Sayyidina Umar kan. Sayyidina Umar ini pernah kita dengar kan, sakti juga Sayyidina Umar ini kan, asalnya mati-matian kalau memusuhi Nabi. Setelah ikut dengan Nabi, mati-matian membela Nabi. Mau balik kayak itu nah. Asalnya mati-matian memusuhi Nabi, habisnya ikut Nabi beriman. Sayyidina Umar nih mati-matian membela Nabi. Luar biasa Sayyidina Umar ini. Berani terang-terangan membela Rasulullah. Ini salah satu sahabat Nabi.
Sayyidina Umar. Pernah aja di zaman itu terjadi, Sayyidina Umar ini kan sahabat tuh wali berataan lah, berarti punya karamat kan gitu kan. Kalau nabi di atas, kalau nabi di atas, kalau wali kan di bawah daripada nabi. Jadi sahabat itu wali berataan dan punya karamah. Punya karamah kan, orang wali itu pasti punya karamah. Walaupun kadada karamah nang kelihatan dari mata, dari istiqomahnya itu sudah karamah sudah. Karena istiqomah itu salah satu dari karamah. Ada usah nang melihat si dindak berjalan di banyu, ada usah melihat si dindak hendak gerabang, ada usah istiqomah itu gitu. Salah satu karamah dah. Jadi pernah aja suatu ketika Sungai Nil itu daerah Mesir kan, Sungai Nil itu apa namanya, Karing, bahari Karing, rupanya bisa anu juga kan, lain Sungai Mahakam, Karing, Sungai Nil. Jadi melapor waktu itu di zaman Khalifah Sayyidina Umar, Khalifah melapor orang bebanyu kadeda kayak mana kan, melapor ke atasan kalau pina ada bantuan banyu misalnya kan, air bersih segala macam. Sayyidina Umar ini yaitu tadi punya karamah. Datang orang melapor kepada Khalifah Sayyidina Umar, kata beliau gini aja sudah, nih ambil kertas, tulis di kertas. Di situ ditulisi min Umar ibni Khattab di Nahrin Nil. Mau dia kayak bikin surat aja daripada Umar anak Ibnu Khattab, nih tulisan nih untuk Sungai Nil, ditulis di kertas. Anu taruh di Sungai Nil ya, taruh. Itu aja. Mau dikayak ditagurnya sungai itu. Akhirnya berdalam, mau dikayak sumber itu nah, kan. Sakti kalau ada juga pernah kejadian itu, kalau tidak salah ceritanya waktu zaman Raja Harunur Rasyid. Raja ini penyakitnya minik kepala. Penyakitnya kepala minik sabalah. Migrain enggak? Migrain. Kan kalau raja itu pakai anu, kalau apa itu? Anu nih, apa di atas tuh kayak topi anu tuh nah, topi kerajaan tuh. Apa singgasana kah apa itu? Apa itu? Topi kerajaan. Nah, itu kan mahkota kan, nah, mahkota, pakai mahkota itu, lalu ditulis di situ Bismillahirrahmanirrahim, diendak di kepala. Ini bawa ini nah, unjukkan raja supaya ampi sakit kepala raja. Ada deh, zaman itu berjual budrik, ada. Kalau waktu itu ada orang berjual obat budrik supaya mini kepala ampi, ada. Unjuki tulisan aja, ditulisi Bismillahirrahmanirrahim. Anda akan di kepalanya tuh nah, anu di kertas tuh. Kita bahari kadang ada nang kopiah Haji Imeng itu nah, ditulisi wapak diendak sini supaya anu aja. Ikam ja andak di kantong ada melihat orang. Kada melihat orang diendak dalam kantong. On seorang tetap melihat. Jadi ditulisi Bismillahirrahmanirrahim aja, tapi yang menulis itu nah orangnya siapa? Bismillahirrahmanirrahim diendaki di anu raja itu, di mahkotanya itu nah. Ampi sekalian raja minik kepala, bilainya dilepas minik kepala pulang raja nih. Kada minik kepala kada berduit kada, raja tuh banyak berduitnya. Memang minik kepala asli kayak itu nah. Sekali dilihat ini tulisannya ya Bismillahirrahmanirrahim aja. Itu kan istimewa. Kalau kita tulis aja Bismillahirrahmanirrahim, kada mau karena lain tangannya, lain tangan lain juga. Orang bermasak aja, orang bermasak tuh bilangnya lain tangannya, rasanya lain, keistimewaannya lainnya juga. Nah, ini keistimewaan orang-orang yang memang diistimewakan oleh Allah. Wan Ibni Umar radhiyallahu taala anhu qala kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, adalah nabi kita, yusalli, beliau itu sembahyang minal lail, daripada malam, masna 2 rakaat, wa yutiru bi rakaah, kemudian beliau berwitir serakaat. Pernah beliau kayak gitu, 2 rakaat sembahyang kemudian berwitir serakaat. Wa an Anasin radhiyallahu taala anhu qol kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah nabi kita, yusalli ihda asyara rakaah, nabi itu pernah sembahyang 11 rakaat, yasjudu sajadata min dzalik qadra ma yaqra'u ahadukum 50 ayah.
Lalu setelah Nabi sembahyang di 12 rakaat itu, beliau itu sujud kadar orang membaca 50 ayat. Lama sujudnya Nabi itu, sampai orang membaca kurang lebih 50 ayat. Nah, qabla ayar fa'a rasahu, artinya sebelum bangkit mengangkat kepala, sujud beliau itu lama sampai kurang lebih membaca ayat 50 ayat. Wa yarka'u rak'ataini qabla salatil fajri, dan Nabi sembahyang 2 rakaat sebelum sembahyang fajar subuh. Summa yattaji' ala shiqqihil aiman, kemudian setelah itu Nabi itu berbaring atas lambung kanan, hatta yatiyahul mudadi lissalah, sampai sehingga datang tukang azan untuk sembahyang. Artinya Nabi itu sembahyang sunat yang diriwayatkan sini 12 rakaat, tapi lama sembahyangnya. Ini khilafiyah ulama lah, ada sembahyangnya kada banyak tapi lama, kan lawas juga jadinya. Anggaplah kalau berdiri misalnya beberapa juz misal tuh, ada banyak, ada 2 rakaat aja tapi berdirinya sejam 2 rakaat, kayak lawas juga jadinya. Ada juga yang banyak rukuk dan sujudnya, artinya pendek aja tapi salam berdiri lagi, salam berdiri lagi, ada juga yang kayak gitu. Nah, ini mana 2 baik, tergantung orangnya aja. Tergantung orangnya, karena ini ada yang mengatakan tulul qiyam afdal, lamanya berdiri itu lebih baik. Ada yang mengatakan kayak gitu. Ada juga yang mengatakan banyaknya rakaat itu baik. Kalau banyak rakaat kan pendek aja namanya. Nah, kayak sembahyang tarawih itu kami pernah dipinta orang nyangaran kan jah sembahyang tarawihnya 8 aja tapi lawas aja. Wah, kok gini manding dibanyaki jako, tapi cepat pahamannya kan sembahyang tarawih ini kadada di waktu lain kayak itu. Nah, maksud sida itu sembahyang tarawihnya biar aja 8 rakaat, tapi 2 rakaat itu misalnya ayatnya panjang-panjang, jadi imbahnya yang 8 rakaat ini sama dengan kayak imbah 20 rakaat juga. Ulun padahi julun hakun 1 mat rukuk 1 mat sujud aja, artinya cepat aja, kada usah berdiri bala-balawas kada, karena fajar julun nih lintur masih lama nih habis berbuka nih, nah puasa kan gitu, habis berbuka puasa itu belum lagi kan, masih makan pina belum kuat juga lagi kan, ngomong sampai berdiri lawas benar kalau pina bekitek kan. Nah, kayak gitu namanya imam tukang supir, mau kada mau mau pati gitu. Mon sama aja juga waktunya imbah setengah, nang 8 rakaat setengah 9 imbahnya, yang 20 rakaat setengah 9. Kalau imam tuh pina panjang benar tuh mahayal makmum tuh kayaknya mahayal, imam belagu-lagu kada ingat, ujung-ujungnya makmumnya mahayal di belakang makmum mahayal, kenapa imam ini kada ingat. Nah, kalau 1 mat rukuk ada sempat mahayal nya. Nah, ini perbedaannya kayak gitu. Kalau sebentar aja rukuk sudah kada sempat mahayal makmum nih, rukuk sudah tak putus hayalan, iktidal tak putus hayalan kayak gitu. Nah, ini mahayal aja. Ada kisah husuk ay kemana katirabangnya hati. Allahu Akbar je imam hanyar sadar. Allahu Akbar imam hanyar sadar makmum pada rukuk. Tadi mahayal kemana kan aja berpajam-pajam aja. Mulai tulak ke pasar sampai budik ke pasar. Makmum nih hafal, imam nih tersalah. Kenapa? Karena hayalan makmum belum tuntung. Paham sampean? Makmum nih mahayal tulak ke pasar, bilainya sampai ke rumah pasti 4 rakaat sembahyang. Tiba-tiba kenapa imam nih 3 rakaatannya? Hayalan makmum belum tuntung lagi. Pak imam aja sampean tadi kurang 1 rakaat aja, kenapa aja imam? Ku rasa aja imam tadi aku hitunganku cukup aja, kaidah juga menagur, hayalanku belum habisnya. Biasanya kalau aku habis mahayal 4 rakaat sembahyang tuh bilangnya. Ini hayalanku belum habis, sampean sudah salam 3 rakaatannya, berarti kurang 1 rakaat. Saking anunya tuh.
Intinya syaitan itu aja bisa benar mencari celah itu kayak apa? Pokoknya syaitan ini jujur aja harap pada kita, bisa kita. Syaitan itu kurang apa ibadahnya, alimnya kurang apa syaitan tuh. Mantan malaikat syaitan itu ada gampang ya, mantan malaikat. Inya pintar benar bila inya ahli ibadah, inya paham juga bakas beribadah juga tuh. Bila inya orang alim, inya paham juga kayak apa aja caranya ini. Nah, itu jadi sembahyang Nabi itu yang diceritakan di dalam hadis di sini lawas banget sujud beliau. Nah, rokoknya, ada juga nang rokok tuh lawas, ada juga, memang ada juga hadisnya Nabi itu rokoknya lawas, rokok tuh nah lawas banget, ada juga kayak gitu. Yang kasihan orang nang salismaan aja bang di belakang ya kalau julur hingos, rokok lawas benar. Jadi habis sembahyang Nabi istirahat baring-baring miring ke kanan menunggu sembahyang subuh. Kemudian lagi wa anhu wa Aisyah radhiyallahu taala anha qalat ma kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi ala 11 rakaatan yusalli arba'an fala tas'al an husnihinna wa tulihinna. Dan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiada menambah pada bulan Ramadan ini selain tarawih pembahasannya nih ya, sembahyang sunnah 11 rakaat. Ada hadis dikatakan dari Aisyah seperti itu. Rasulullah itu kadang menambahi dari 11 rakaat. Nah, ini menjadi khilafiyah ini. Karena ada yang mengatakan tadi 3 rakaatnya witir jadi 11, ini ada jadi patokan di sini. Karena tapi ada hadis lain Nabi mengatakan Nabi mengerjakan di luar daripada Ramadan berarti itu lain tarawih, berarti witir. Nah, itu khilafiyah aja bang, itu perbedaan. 11 rakaatnya ada di Ramadan aja, di luar Ramadan ada juga Nabi menggawi 11 rakaat. Berarti lain tarawih 11 rakaat itu. Karena di luar Ramadan dikerjakan Nabi. Fala tas'al an husnihinna wa tulihinna, jangan ditanya bagaimana bagusnya sembahyang Rasulullah, bagaimana panjangnya sembahyang Rasulullah. Nabi itu kalau sembahyang surangan baru berpanjang sidin. Kalau menjadi imam kurang panjangnya. Kebalikan ada orang kadang mbahnya jadi imam hanya pina berpanjang-panjang, mbahnya surangan kalau wallah bagi dua sekalinya. Itu gin sembahyang pina kada pina baik-baik sembahyang di soalnya di rumah sembahyang ada bagus. Sembahyang baju bergantong di bahu. Baju bergantong di bahu sembahyang. Kayak tirabang burung itu ada itu. Kami pernah melihat itu di Kalteng bahari. Sembahyang bergantong di baju. Jadi sembahyang Nabi itu bagus. Pernah juga di dalam hadis lain sembahyang Nabi itu cepat, ringkas tapi sempurna. Jadi kalaunya sembahyang itu misalnya baca ayat, kalau hendak ayatnya aja dicapati. Kalau gerakan rukun fi'linya yang dicapati bisa kasihan yang di belakang nang uyuh awak. Apalagi misalnya ada nang lamak baret kan jungkang ruat itu tabaret lambatnya. Kalau bacaannya yang dicapati, jaga Fatihah misalnya itu risiko imam kan. Misalnya Fatihah si imam membaca sekali napas, ada masalah, asal bujur aja bacaannya ada masalah. Tapi kalau rokok sujudnya bercapat itu bisa jadi kada tumakninah lagi jadinya. Jadi mau hendak ayatnya aja dipanjangi, dicapati membaca tuh nah. Capati membaca ayatnya, kalau panjang-panjang, belambat-lambat, belagu-lagu kan jadi lambat. Jadi itu solusinya tuh, kalau hendak capat sembahyang, ayatnya aja yang dicapati membaca. Gerakan rukun kaulinya, rukuk dan sujudnya standar aja supaya sempurna tumakninahnya kayak gitu. Namun gerakannya yang dicapati kayak gitu, itu bisa kada tumakninah kan, tumakninah tuh rukun tuh di dalam sembahyang. Summa yusalli, kemudian Nabi sembahyang lagi salasan 3 rakaat witir nih. Faqultu ya Rasulullah, kata Aisyah, atanamu qabla ayitu antu tira. Nah, apakah engkau tidur
sebelum berwitir, faqala ya Aisyah inna ainayya tanamani wala yanamu qalbi. Sesungguhnya wahai Aisyah, kata Rasulullah, mataku saja yang tidur tapi hatiku tidak tidur. Ini kenapa guring kah? Enggak, ya Nabi, kada guring kada aku. Kada guring kada. Nah, artinya mata aja kayak guring tapi hati kada guring. Kalau kita mata aja kayak bangun tapi hati guring. Kan kebalikannya. Kalau Nabi itu kan mata guring kayaknya. Nabi nih mata guring kayaknya tapi hati beliau kada guring, kada tidur hati Nabi itu. Kalau kita mata melek tapi hati tidur. Kenapa? Lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, gitu. Jadi dianggap oleh Abu Bakar Siddiq itu seperti orang mati yang berjalan. Manusia tuh kayak orang mati berjalan. Kenapa? Inya kada tahu apa-apa. Nah, kayak orang mati berjalan. Makanya perumpamaan orang yang ingat lawan Tuhan dengan orang yang kada ingat itu kan kayak orang mati. Orang mati dengan orang hidup. Orang ingat dengan Allah itu orang hidup. Bila inya kada ingat lawan Tuhan itu orang mati. Jadi mayat berjalan namanya. Orang mati berjalan kalau. Jadi banyak orang mati berjalan banyak. Kenapa? Kalau hatinya itu lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau hatinya lupa dengan Allah Subhanahu wa taala itu diumpamakan mayat hidup. Orang yang kada hidup nang sabujurannya tuh kada. Nah, kemudian wa Aisyah radhiyallahu taala anha anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yanamu awwalal lail wa yaqumul akhirahu fayusalli. Adalah Nabi itu pernah beliau itu guringnya tercapat sedikit. Nah, supaya apa? Supaya nyaman karena sambil yang tahajud cepat bangun juga. Jadi guring capati sedikit, insyaallah bangunnya cepatnya juga. Itu Nabi kayak gitu. Yang pernah ulun ceritakan kan, sidin itu bilanya guring sungsung terus. Gantung sidin ke lambu, masuk ke lambu, mengantuk mata beberapa jam sidin. Akhirnya terguringnya juga. Nah, nyaman ke masjid sungsung juga subuh. Apalagi kaum kan. Ini harus besongsong sedikit daripada yang lainnya. Kalau sedikit kisah kaum ini berpuluh tahun sudah jadi kaum di masjid tuh orangnya kadedeen, imam sama kaum berduaan, sarik kaum ini kayak apa caranya supaya orang banyak di tangan, hidupi sidin lagu dangdut di masjid tuh. Di masjid dihidupi lagu dangdut apa kada nang kada suaka masjid gin datang ke masjid. Hanya ajan sidin. Jangan diamalkan lah. Kalau datang sarik aja ada apa-apa. Kalau pinam bawakan kayu bebengki. Jangan diamalkan tuh maksudnya itu cuma kisah aja. Salah khilaf mohon maaf. Wallahu ta'ala bisawab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik hidayahnya, dapat menjalankan apa-apa yang diperintahkannya, menjauhi apa-apa yang dilarangnya, dimudahkan segala urusan-urusan ala hadini al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arzuqna al-ikhlas fi talabil ilmi wa nasir fi jami'i ta'ah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin.